Saudara, berduyun-duyun gelombang pengungsi Rohingya datang ke pesisir Aceh Utara, Beron, Sabang, dan Aceh Timur. Sejak 14 November lalu, sudah lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya masuk ke Aceh. Mereka masuk wilayah Aceh terbagi dalam beberapa grup. Satu kapal menampung ratusan pengungsi Rohingya. Mereka rela berimpit-impitan termasuk perempuan dan anak-anak yang ikut dalam rombongan. Ya saudara, setelah perjalanan jauh mengarungi lautan berharap mendapat tempat bernaung, kedatangan 200 lebih orang pengungsi Rohingya ini justru kembali mendapat penolakan. Para pengungsi ditolak warga di perairan Aceh Utara setelah sebelumnya ratusan pengungsi ini juga tidak diterima di Beron pada 16 November lalu. Sesampainya di darat, mereka diminta segera meninggalkan kawasan pantai Ule Madon, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Warga mengatakan penolakan bukan tanpa alasan. Ada pengalaman kurang menyenangkan saat menerima pengungsi Rohingya di Aceh. Menurut masyarakat, menolak kehadiran pengungsi Rohingya karena meninggalkan pengalaman buruk dan sikap tidak baik selama di Aceh. Warga khawatir jika pengungsi Rohingya diterima kembali bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Pengalaman yang lalu memang mereka nggak tertib dan mereka sewaktu-waktu juga melarikan diri. Jadi kami khawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Warga sudah mengupayakan kembali untuk dinaikkan ke kapal supaya mereka bisa mencari tempat yang lebih layak. Kalau di tempat kami nggak ada penampungan. Ya saudara, warga mengaku kewalahan menampung pengungsi Rohingya di tempat mereka dan kapal kayu yang ditumpangi para pengungsi pun akhirnya didorong kembali ke laut. Ratusan pengungsi Rohingya termasuk perempuan dan anak-anak antre naik satu persatu ke atas kapal kayu. Sebelum melepas pengungsi Rohingya, warga sudah memberikan makanan dan minuman untuk pengungsi Rohingya sebagai bekal melanjutkan perjalanan. Luntang-lantung ditolak sana-sini. 200 orang lebih pengungsi Rohingya akhirnya justru kembali mendarat di kawasan Pantai Lok, Mambang, Kecamatan Gandapura, Beron, Aceh. Pengungsi Rohingya ini mendarat di Pantai Lok, Mambang sejak 19 November lalu. Padahal sebelumnya, pengungsi Rohingya ini telah ditolak mendarat oleh warga di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Mereka kini dipindahkan ke Balai Nelayan di Desa Lapang Barat, Kecamatan Gandapura, Beron, untuk ditempatkan sementara. Namun warga dari sejumlah desa juga menolak para pengungsi ditempatkan di lokasi tersebut dan hanya memberikan makanan dan minuman sebelum warga Rohingya dikembalikan melanjutkan perjalanan ke laut. Ya saudara, penolakan juga terjadi di Sabang, Aceh. Warga kota Sabang bahkan melakukan unjuk rasa menolak kedatangan ratusan pengungsi Rohingya kedua kali yang ditampung di kawasan pelabuhan CT1 milik BPKS. Warga Sabang mengamuk dan melakukan aksi demo di lokasi penampungan Rohingya dan mereka diminta segera dipindahkan. Pemprov Aceh meminta Badan PBB untuk masalah pengungsian UNHCR agar segera menyiapkan tempat penampungan sementara pengungsi Rohingya yang ada di Sabang. Sementara pemerintah setempat masih memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi di area pelabuhan milik BPKS Sabang. Saya sudah bicara dengan UNHCR supaya mereka siapkan lokasinya. Itu dari bupati masing-masing, kan kearifan lokal masing-masing juga. Ada masyarakat yang juga sekarang ada yang terkena banjir misalnya. Ya dia sendiri punya masalah, dapat Rohingya ya susah juga kan. Ya, sementara itu tempat penampungan pengungsi Rohingya di gedung bekas kantor imigrasi Lok Semawe Aceh sudah melampaui kapasitas. Ada sekitar 484 orang pengungsi Rohingya termasuk perempuan dan anak-anak yang ditampung di lokasi ini saudara, atau jauh dari daya tampung yang kapasitas idealnya untuk 220 orang pengungsi. Jumlah pengungsi yang melebihi kapasitas membuat ruang-ruangan di gedung bekas imigrasi menjadi cukup sesak dan memiliki keterbatasan fasilitas. Terkait lokasi baru pengungsian, pihak UNHCR mengatakan masih menunggu arahan dan keputusan pemerintah pusat. Rencananya, para pengungsi ini akan ditempatkan sementara di bekas gedung imigrasi Lok Semawe selama 3 bulan ke depan. Dilihat memang kalau untuk situasi sementara bisa kita katakan overload. Tapi untuk emergensi ya mau tidak mau, dan ini kan tempat yang tersedia sementara ini. Kita memang lagi menunggu kemudian arahan dari pemerintah seperti apa langkah-langkah selanjutnya agar bisa lebih
stabil. Ya, Pulau Galang sempat disebut jadi opsi untuk penampungan sementara pengungsian Rohingya karena pertimbangan Pulau Galang pernah dijadikan tempat penampungan warga Vietnam pada tahun 1970-an silam. Namun Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pihak yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menyelesaikan permasalahan Rohingya menyebut ada opsi lain untuk menampung sementara pengungsi Rohingya yang jumlahnya mencapai 1.000 orang lebih. Mahfud menekankan Indonesia tidak mendandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi Rohingya. Pemerintah membantu mencari solusi untuk pengungsi ini dalam alasan kemanusiaan. Pada prinsipnya kami menganut diplomasi kemanusiaan. Karena sifatnya kemanusiaan, maka kami sedang mencari jalan untuk nanti dicarikan tempat penampungan, karena yang ada sudah tidak muat, tapi kita akan segera mencari jalan untuk mencari secepatnya. Usul di Pulau Galang ini? Enggak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang tadi. Kita sebenarnya enggak terikat ya dengan konvensi itu, tapi karena kita punya prinsip kemanusiaan ya kita cari. Mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai. Ya, polemik gelombang pengungsi Rohingya sebenarnya bukan hanya di masalah tempat penampungan, saudara. Ada masalah lain juga, yakni beberapa orang Rohingya yang kabur dari tempat penampungan. Dalam 2 pekan terakhir, ada 30 orang pengungsi Rohingya kabur saat tengah malam dengan berbagai cara, seperti melompat pagar dan merusak jendela bagian belakang bekas gedung kantor imigrasi. Dan 3 orang warga Aceh akhirnya ditangkap polisi karena berupaya membawa kabur 6 warga Rohingya dari tempat penampungan. Para pelaku menjemput pengungsi Rohingya untuk diberangkatkan ke Medan, Sumatera Utara terlebih dahulu. Lalu akan dibantu oleh pelaku lainnya dan menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Malaysia. Mereka diberi imbalan Rp300.000 per 1 orang pengungsi Rohingya. Jajaran Satgas yang kita bentuk berhasil menggagalkan 6 laki-laki pengungsi yang mencoba dan telah meninggalkan penampungan. Pada pukul 11 atau 23.00, 6 orang tersebut berhasil meninggalkan dengan cara melompat dari belakang kantor imigrasi. Ya, banyaknya jumlah pengungsi Rohingya yang memasuki ke wilayah Indonesia diduga kuat ada kaitannya dengan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo lantas memastikan pemerintah akan menindak tegas pelaku TPPO dan di sisi lain pemerintah akan tetap memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi dengan catatan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Ya, lantas apa sebenarnya akar masalah pengungsi Rohingya dan mengapa mereka banyak menuju ke Indonesia? Nah, mayoritas Rohingya hidup di negara bagian termiskin Myanmar, saudara, yaitu di Rakhine. Rohingya yang memeluk Islam tidak disukai oleh mayoritas penduduk di Rakhine yang didominasi agama Buddha. Nah, Rohingya selama puluhan tahun mengalami kekerasan sampai diskriminasi di Myanmar. Tekanan inilah yang membuat Rohingya perlahan-lahan mulai meninggalkan Myanmar pada 1990-an dan puncaknya terjadi di tahun 2017. Sehingga eksodus besaran pun terjadi dan terus berlanjut hingga saat ini. Bahkan mereka nekat menempuh risiko mengarungi lautan demi mendapat suaka di negara Asia Tenggara. Mengutip laporan UNHCR per 31 Oktober 2023, ada lebih dari 1 juta orang pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan terbesar di sejumlah negara. Adapun Bangladesh menjadi negara paling banyak menampung pengungsi Rohingya, baru kemudian diikuti Malaysia, Thailand, India, dan terakhir Indonesia. Nah, perlu jadi catatan, Indonesia bukan jadi negara tujuan utama pengungsi Rohingya.
namun menjadi tempat transit karena para Rohingya tidak bisa mendarat di Malaysia dikarenakan penjagaan perbatasan yang ketat. Adapun Provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah tujuan transit imigran Rohingya sejak tahun 2011 lalu. Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyebut Rohingya yang masuk ke Indonesia bukanlah pengungsi karena tidak terverifikasi versi UNHCR. Bahkan langkah deportasi bisa dilakukan pemerintah karena gelombang kedatangan Rohingya ini ilegal. Sudah di pasal 9 ayat 1, kedatangan mereka harus melalui tempat pintu imigrasi. Tempat pemeriksaan imigrasi, TPI. Nah, ini kan mereka tidak melalui proses itu. Karena tidak melalui proses itu, maka mereka harus dikategorikan sebagai pendatang gelap, pendatang ilegal. Yang bagi otoritas di Indonesia, mereka bisa melakukan deportasi. Ya, sekali lagi saudara, Indonesia sebenarnya tak terikat dengan konvensi internasional soal pengungsi di bawah UNHCR. Dan apa yang dilakukan pemerintah murni merupakan tindakan kemanusiaan. Perlu segera dicarikan solusi bersama agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan antara masyarakat lokal dengan etnis Rohingya. Saudara,